Sampailah di obrolan mengenai menghadapi inflasi di sebuah negara. Banyak yang bilang juga kan Indonesia sekarang mungkin ekonomi lagi nggak menentu. Sehingga gimana caranya mereka mengamankan aset? Ada yang larinya ke Bitcoin, ada yang larinya ke emas. Yes. Ini masih menjadi perhelatan. Bahkan gue juga lagi sibuk juga meleraikan antara perdebatan Ko Andrew sama Ko Ray. Bitcoin ya. Crypto Bros. Yoi. Ya macam-macam lah. Ya kan? Andrew dengan emasnya, Ray dengan Bitcoinnya. Seru sekali sih gitu ya. Ya, tapi maksud gue adalah sebenarnya gue nggak pengen mereka ribut-ribut. Sama lah kita semua lah damai-damai aja, akur-akur, kita yuk gotong royong gimana caranya, justru malah yang udah pada naga-naga ini bantu yang bawah dong. Kalau gue kubu ketiga bro, saham. Apa tuh? Iya sama. Iya betul. Iya juga ya. Iya. Saham tapi kan bukan menjadi aset buat nahan inflasi, bro. Lah kalau suku bunga bermain kayak kemarin di Powell di The Fed, ya kan suku bunga naik turun apa segala macamnya. Justru kan turun pak waktunya beli. Iya, tapi kan untuk nahan anti badai inflasi versi lu. Kalau di anti saham badai gimana? pegang cash, begitu dia turun, gua hajar masuk lagi. Lah kan cashnya kena inflasi. Inflasi, kenaikan saham lebih cepat daripada inflasinya. Inflasi sehari dari gua lulus Amerika ya, waktu gua di Amerika itu dolar itu 9.000. Sekarang itu dolar udah hampir 16-17 ribu ya. Berarti inflasi di Indonesia itu dalam 10 tahun tuh 50%. Ya lumayan parah sih. Berarti kan? setahun tuh bisa kurang lebih ya, more or less bisa lebih bisa kurang sekitar 5% setahun inflasi di Indonesia. Tapi kan return saham gue setahun di atas 5%. Jadi gue udah mengalahkan inflasi sebenarnya. Berapa? Apalagi ribuan. Tahun lalu gue 400% portfolio gain. Setahun. Masuk di saham Pani, Pantai Indah Kapuk. Oh gitu. Iya. Tapi ini bukan rekomendasi ya. Itu kan tahun lalu ya. Sekelas lu yang kayak gini, gue pengen tahu dari kacamata orang saham lo gitu ya, bursa saham. Ini terakhir bro. Yes. Kalau untuk mengamankan aset, selain dari mungkin lu cash out, selain mungkin ini ke dolar, pokoknya ya ke dolar atau emas. Iya kan. Nah, oke. Nah ini udah dulu mention juga. Hanya ada pilihan dua. Ke emas apa Bitcoin? Emas tidaknya duit gue stay, nggak bakal turun. Kalau Bitcoin bisa kan turun. Tumbuh, tapi bisa aja tahun ini dia koreksi dulu ke 80.000. Oke. Nah, lu kan mindset tuh juga udah saham. BlackRock masuk. ETF. Tapi kecil bro, nggak nyampe 1% dari portfolio dia. Mereka semua masuk, tapi nggak gede. Nggak ada yang kayak gue masuk nih. Kan orang kripto selalu bilang kan, ini gede-gede semua masuk nih. Iya masuk. Mereka kelihatannya masuknya gede, tapi gedenya mereka tuh kecil sebenarnya. Iya. Cuman 1% dari portfolio dia, artinya dia sendiri juga nggak berani gede-gede banget. Kalau mereka yakin banget, masuk dong gedean. Mungkin 20%. Kan tahu bisa lebih gede. Mereka sendiri artinya ada sesuatu yang mereka takutkan juga. Takutnya misalnya, contoh jelek-jelek, Satoshi-nya bangun, jual. Dia punya Bitcoin-nya gitu. Satoshi-nya bangun. Ya kan sama ini kan dia tidur gitu ya. Tiba-tiba naganya bangun nih. Dar gitu loh, jual. Ya nggak tahu ya, kan gue emang bukan ahli kripto. Gitu ya. Gue bukan ahli. Makanya gue ngundang-undang orangnya itu biar variasi lah nih tayangannya, biar lo bisa milih gitu. Jadi menurut gue boleh masuk, tapi kan tergantung keyakinan ya. Kalau gue nggak gitu yakin, jadi gue nggak berani masuknya terlalu besar lah. Mungkin 5-10% ya mungkin gitu. Tapi lebih dari itu gue takut drawdown harta gue hilang setengah, kan nggak lucu gitu ya. Atau misalnya ya nggak tahu lah, nggak ada yang tahu kan. Soalnya di dunia ini nggak ada yang pasti bro. Dulu gue selalu ngomong ya, pasti dimaki juga. Di dunia ini nggak ada yang pasti gitu loh. Cuman mati doang pasti. Yang lain nggak ada yang pasti. Nggak ada bisnis pasti untung, nggak ada. Jangan pernah ngomong bisnis pasti untung, nggak ada yang pasti untung. Gitu. Saham pasti naik, nggak ada yang pasti naik. Bisa naik, bisa turun. Jadi dunia ini nggak ada yang pasti. Gitu. Ini kepleset, gue selengkat dikit, login nih. Tidak ada yang pasti. Emang ideologinya begitu bro. Bener. Iya, nggak ada. Mati doang yang pasti. Iya. Nggak ada pasti. Pasti dukun-dukun. Ada. Anda kalau ngomong kan dukun-dukun, oknum-oknum begitu. Iya. Lu terang kamu bisa kaya. Atau konten kreator yang ini cara saya melipat gandakan, mengubah 5 juta jadi 5 miliar. Nggak ada pasti. Forex gimana Forex? Forex gue nggak setuju. Kenapa? Karena dulu pernah kena scam juga. Kena tipu Forexan. Jadi sekarang gue anti, nggak mau Forex. Oke, kalau dirunut dari bawah sampai atas mengenai trading apa segala macamnya gitu ya. Urutannya dari bawah ke atas, yang bawah tuh paling rendah lah. Berarti Forex lo taruh paling bawah. Paling bawah. Atasnya?
Atasnya Bitcoin, kripto. Ya Bitcoin. Jangan kripto lah, Bitcoin. Kripto terlalu luas ya? Ya, Bitcoin. Okay. Atasnya lagi? Atas lagi emas. Atasnya lagi? Emas dan US dollar ya. Oke. Atasnya lagi gue saham. Saham itu multiplier. Kalau mengamankan itu emas sama US dollar. Oh ya, memang ada dua game ya? Yes. Pengamanan sama yes, karena cara cari uang sama cara defensif kan beda gitu loh. Spending and saving. Yes. Ya lu tinggal pilih lah, spendingnya lu kayak gimana, savingnya lu kayak gimana. Yes. Nah tapi kalau belum kaya harus agresif. Jadi kebanyakan orang tuh masih miskin, terus dia takut agresif. Justru sama nih kayak kita main bola. Kalau kita masih kekurangan angka, kita kan harus agresif nyerangnya gitu loh. Begitu udah ngegol 1-2, kita mainnya defensif. Keuangan juga sama. Kalau lu masih miskin, lu harus agresif. Gitu, harus kerja terus, jangan tidur lo. Ya, kalau lu belum sukses jangan tidur. Kerja terus. Tidur nanti tunggu mati. Ya. Gitu. Di Ronald, lu cuma tidur siang doang nggak boleh. Dia bapaknya nih.